Halo, nama saya Jovan dengan NIM 2602167832. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai Funnel XM Model Deployment tahun 2023-2024. Yang pertama kita lakukan itu adalah load data. Kita itu menggunakan data 1C. Terus kita read.csv, CSV. Kita lakukan dev.head. Dan ini adalah hasil datanya kayak gini. Data frame-nya. Ketahui setelah dev info bahwa ada 17 kolom atau 17 kolom dan 16 ini adalah independent variable dan ini adalah dependent variable ya. Yang pertama kita lakukan cleanup dulu, yaitu cari missing value. Missing value-nya kita cek. Di sini itu ada di job itu ada 10 dan duration ada 15. Untuk encounter itu kita melakukan fill NA. Fill NA yang di job itu menggunakan mode. Dan yang di duration itu saya menggunakan min. Sebenarnya itu bisa melakukan min, median, dan modus, tapi ini menurut aku yang paling cocok untuk kedua kedua tabel ini. Setelah itu kita cek lagi ada missing value atau enggak. Kita tahu ini semua 0 berarti nggak ada. Dev.drop kita ngedrop aja dulu unnamed ini karena itu tidak berguna. Itu cuman indeks doang di dalam tabelnya. Dan kedua itu kita lakukan encoding. Ada banyak kolom yang melakukan encoding ya. Sebagian besar itu eh, yang perlu di encoding itu adalah objek. Jadi dari sini sampai sini tiga ini yang termasuk ya itu perlu di label encoding. Jadi kita melakukan label encoding untuk setiap eh, tabel kolom-kolom ini. Lalu setelah di dev.head kita cek lagi ini semua itu melakukan numerik ya. Tapi supaya yakin kita cek dengan dev info. Karena terus kita lihat itu semua itu numerik. Lalu kita itu nge-split datanya. Sebelum kita split datanya itu kita ketahui dulu mana input sama outputnya. Dan ya itu adalah outputnya, berarti ini itu adalah output TF dan sisanya itu adalah input TF. Kita melakukan itu, baru kita melakukan tensor split. Kita itu menggunakan tensor split itu 80-20 dengan gak ada random state. Model yang pertama itu adalah random forest. Dari random forest ini itu aku memiliki ketentuan gini dengan max step-nya 5. Aku coba max step 6 tetapi hasilnya itu tidak jauh beda dengan 5. Dan untuk mempersingkat komputasi maka kasih 5 aja. Lalu kita fit, sudah fit, kita predict, lalu melakukan classification report dan hasilnya itu 0,91 di accuracy-nya. Ini adalah matik-matik lainnya. Dan ini model kedua itu adalah XGBoost ya. Kita itu melakukan XGBoost memiliki early stopping run itu 5. Sama aku sesuaiin aja sama yang atas, ini max 5 jadi aku samain aja. Lalu kita cek fit datanya, yang kita fit modelnya. Setelah di fit, kita melakukan predict dan ngeprint classification reportnya. Dan ini kalau dibagi sama di atas itu cuman beda di precision sama recall di 0 dan satunya. Accuracy-nya juga sama. Oleh karena itu, menurut aku sih yang paling stabil, yang paling lebih baik itu menggunakan XGBoost untuk model ini. Kita melakukan pickle dump, XGBoost model, lalu kita menggunakan prediction code. Nah, di sini kita ngeload joblet load.xgboost model tadi ya. Terus ini aku bikin aja label encoder itu semua ini. Lakukan class subversion prediction, terus baru ke class data processing-nya. Kita definite, terus apa yang pertama itu handling invalid data. Ini itu kalau misalnya ada datanya yang tidak sesuai dari
range yang ada atau outlier. Makanya eh, dibuatlah kayak apa ya, statementnya lah. Kalau misalnya ada, maka di dimasukin ke dalam range itu. Lalu ini label encoding, label encoder dari label encoders itu yaitu ini. Jadi setiap kolom ini akan menjalani label encoding. Ya. Terus ini date encoder itu basically juga sama sama dengan label encoding, tetapi aku juga penasaran kalau misalnya di label satu-satu dari 0 sampai 11 jadi 1 sampai 12 dan 0 sampai 4 jadi 1 sampai 5. Seharusnya tidak jauh beda. Ini get datanya itu ini tuh sesuai dari eh, kolom pertama sampai kolom terakhir ya. Nah, itu baru kita masuk ke prediction API-nya. Habis itu diketahui eh kita menggunakan subscription itu subscription prediction, kita model dalam dulu, lalu diproses. Ini adalah semua datanya yang kita akan melakukan proses. Terus stream processing sama data processing, ambil data proses, kita invalid data, handling invalid data, baru data encoder, lalu melakukan label encoding. Kita melakukan eh, data for prediction-nya itu, kita get data itu di sini, terus melakukan prediction model predict, dan if yes, predictnya 1, kalau enggak 0. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.